Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini kita kembali akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Kami memohon hikmat-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman yang akan kami bahas bersama-sama pada malam hari ini. Pikiran kami terbatas, tetapi kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat pewahyuan kepada kami. Supaya kami boleh menangkap kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Setiap rahasia yang ada di dalamnya kami boleh dapatkan dan itu boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Untuk kami boleh semakin hari makin disempurnakan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan melanjutkan dengan tema mendekatlah kepada Tuhan dan tahirkanlah tanganmu. Nah, kita akan mendasarkan kepada Yakobus pasal 4 ayat 8 yang berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah membicarakan mengenai bagian awal dari hal ini, mengenai Bani Korah. Nah, sekarang apa yang menjadi alasan bagi Bani Korah atau keluarga Korah untuk mendekat kepada Tuhan? Nah, itu kita bisa temukan jawabannya di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Kemana sepanjang hari orang berkata, di mana Allahmu? Saudara-saudara yang saya kasihi, kita membaca di dalam ayat yang kalimat pertama dari syair Bani Korah ini berkata, seperti rusa rindu akan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Tuhan. Jadi gambarannya adalah rusa yang baru saja diuber oleh binatang buas. Apakah itu serigala, apakah itu harimau atau binatang lain. Ya. Hingga kemudian sampai titik dia boleh terlepas dari kejaran itu. Tetapi tubuhnya menjadi capek. Nah, dia membutuhkan air. Air untuk diminum, air yang segar. Dan kemudian dia membutuhkan badan atau otot-otot yang di badan itu bisa lemas. Maka dia akan berendam dalam air yang mengalir. Itu merupakan kebutuhan dan kerinduan dari rusa yang terlalu capek berlari melepaskan diri dari kejaran musuh. Nah, Bani Korah menggambarkan kerinduan mencari Tuhan. Itu seperti rusa yang rindu air untuk berendam, rindu air untuk rasa hausnya terpuaskan. Jadi ini merupakan sebuah syair yang luar biasa. Itu ungkapan isi hati yang dalam. Tuhan, aku mencari Engkau karena aku rindu Engkau. Nah, kita akan lanjutkan. 2 alasan kenapa orang mendekat kepada Tuhan. Ya. Dua-duanya baik tetapi nilainya tentu berbeda. Yang pertama, mendekat kepada Tuhan karena menginginkan berkat atau pertolongan dari Tuhan. Kita bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 16. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubium, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi.
Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirim untuk mengaibkan Allah yang hidup. Alkitab menceritakan bahwa pernah Hizkia itu dikepung oleh bangsa Aram yang dipimpin oleh Sanherib. Sanherib sudah mengalahkan banyak kerajaan. Para berhala, patung-patung dari para bangsa-bangsa itu dihancurkan semua. Lalu dia berkata, apakah Israel bisa lepas dari aku? Jangan percaya Hizkia dan jangan percaya pada Allahnya Hizkia. Dia tidak akan bisa melepaskan umatnya dari tanganku. Surat seperti itu dibentangkan oleh Hizkia di rumah Tuhan. Tuhan, ini loh, ada surat yang menghina aku, menghina bangsamu, dan menghina engkau. Tolong bantu kami Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan setelah doa itu, pada malam hari Tuhan mengirim malaikat untuk membunuh orang-orang Aram. Alkitab mengatakan ada 185.000 pasukan Aram yang mati dibunuh oleh para malaikat Allah. Nah, ini permintaan pendekatan Hizkia kepada Tuhan itu karena dia membutuhkan uluran tangan. Dia membutuhkan pertolongan. Itu, ya. Jadi ada orang-orang yang mendekat kepada Tuhan karena dia membutuhkan berkat. Dia membutuhkan pertolongan. Dia membutuhkan kesembuhan. Tidak salah. Daripada pergi kepada dukun seperti Saul ke dukun di Endor. Salah. Nah, lalu yang kedua, ada motif kedua. Ini dia tidak punya masalah, dia tidak punya permintaan apa-apa. Memang dari jiwanya ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 63 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering, tandus, tiada berair. Daud ini kan ada di padang gurun Yehuda. Ini daerah gersang, sulit air, sulit makanan. Jarang ada penduduk yang mau tinggal di tempat ini. Dan ini kemudian menjadi tempat persembunyian daripada Daud menghadapi kejaran dari Saul. Yang luar biasa, Daud tidak mengeluh, tidak menyampaikan keadaannya yang berat kepada Tuhan. Tetapi di dalam ayat 1 tadi dan ayat 2, dia berkata, jiwaku haus kepadamu, rindu kepadamu seperti tanah kering, tandus tiada berair, memerlukan air. Dia menggambarkan dirinya itu seperti tanah tandus yang membutuhkan aliran sungai yang membasahi, membutuhkan hujan yang membasahi tanah hingga tanah itu bisa ditanami. Kerinduan Daud hanya itu. Walaupun dia di tengah masalah, dia tidak minta penyelesaian, tetapi dia justru berkata, aku kepingin merasakan kehadiranmu dalam hidupku. Kenapa Daud bisa berkata seperti ini? Karena dia tahu, dia meminta tolong ataupun tidak minta tolong, Tuhan akan menolong. Tuhan menolong itu tidak berarti harus kita yang meminta. Itu sebabnya Daud punya prinsip, yang penting aku mencari hadirat Tuhan, ketemu muka dengan muka, lalu memuja, mengagungkan Tuhan. Nah, berita yang ada di dalam Mazmur 63
itu paralel dengan isi daripada Bani Korah yang ada dalam Mazmur 42. Dalam Mazmur 42 kan seperti rusa yang rindu air, demikian jiwaku rindu engkau. Jadi sebenarnya mendekat kepada Tuhan harus dilandasi pada sikap kerinduan hati untuk ketemu Tuhan. Sekali lagi ya, mendekat kepada Tuhan harus dilandasi dengan sikap yang haus, rindu ketemu Tuhan. Nah, kita tidak boleh karena kita sudah terbiasa doa pagi atau doa malam, tiap-tiap hari di rumah, lalu ketika kita tidak doa kita merasa tidak enak. Nah, bukan itu dasarnya. Dasarnya memang dari jiwa kita ada kerinduan. Aku mau ketemu Tuhan, aku mau memuja Dia, aku mau mengagungkan Dia, aku mau membesarkan nama Dia. Nah, itu yang harusnya ada di dalam hidup orang percaya. Apa yang dilakukan oleh Hizkia tidak salah. Apa yang dilakukan oleh Daud itu lebih mulia karena dia tidak minta berkat, tidak minta pertolongan, tapi dia hanya berkata, jiwaku gersang tanpa Engkau Tuhan. Wah, kalau orang percaya bisa ngomong seperti ini, luar biasa, luar biasa. Nah, itu hal pertama yang saya sampaikan. Landasan ketemu Tuhan, mendekat kepada Tuhan didasarkan pada kerinduan untuk ketemu pribadi dengan Tuhan. Nah, saya lanjutkan dengan hal kedua. Bukan saja kita ketemu, tapi kita bisa mengenali siapa Tuhan kita. Sering kita hanya butuh Tuhan, tapi tidak mencoba mengenali pribadi Tuhan. Seperti pengemis yang ada di tepi jalan. Dia tidak ingin kenal siapa yang ada di mobil yang memberi dia uang dan dana. Yang diperlukan adalah orang itu mau membuka jendela dan kemudian mengulurkan tangan untuk menaruh uangnya dalam kotak yang dia sediakan. Nah, orang percaya perlu bukan saja dekat dengan Tuhan, tapi mengenali siapa Tuhannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dipuji, disembah, diagungkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau kita tahu kesenangan Tuhan seperti itu, mari kita coba mendekat untuk lebih mengenal siapa Tuhan kita. Nah, saya ambil contoh di dalam Filipi 3 ayat 10. Ini kata-kata daripada Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Itu bagian pertama. Saya tidak baca kalimat selanjutnya. Jadi Paulus dalam pelayanan itu menghadapi banyak tantangan, kesukaran dan aniaya. Yang diminta bukan dalam pelayananku aku jalannya mulus, jalannya lancar. Tidak. Atau kalau kita bahasakan dalam bisnisku aku lancar-lancar saja, dijauhkan Tuhan dari segala yang mau menipu, orang yang mau mencelakakan aku. Paulus punya banyak kebutuhan. Tapi dia berkata di dalam Filipi 3, yang ku kehendaki itu cuma satu. Mengenal Dia. Tentu kita tahu, mengenal dan tahu itu dua hal yang berbeda. Saya itu tahu banyak pemimpin hebat di dunia. Tapi saya tidak kenal. Hanya dari literatur, dari buku, dari televisi, dari HP saya mendengar, wah orang ini hebat. Tapi kalau kenal, itu saya punya hubungan yang intens dengan orang itu. Nah, itu sebabnya Paulus memakai kata mengenal itu dengan kata ginosku.
Ginosko itu adalah pengenalan lewat hubungan. Di dalam bahasa Yunani ada juga kenal karena lewat meditasi, tidak lewat hubungan. Itu namanya oida. Oida itu tidak usah kenal tapi lewat meditasi, lewat literatur, dia kenal, dia tahu orang itu. Nah, tapi yang dipakai adalah ginosko. Lewat hubungan yang terus menerus. Artinya Paulus tahu siapa Tuhannya. Nah, ginosko ini menunjuk hubungan yang begitu intens, yang begitu dalam, begitu intim dengan Tuhan. Nah, kata ginosko itu dilatar belakangi dengan istilah yang ada di dalam Perjanjian Lama yang namanya yada. Apa itu yada? Nah, kita akan lihat. Yada itu sebetulnya hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat dalam. Bahkan itu seperti hubungan suami istri. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Lama, kata persetubuhan, itu bahasa aslinya adalah yada. Nah, saya akan kasih saudara contoh di dalam Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia bersetubuh, itu bahasa Yunaninya yada dengan Hawa, istrinya. Dan mengandung perempuan itu dan melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi kata yada itu menunjuk bukan hanya kenal biasa, tapi dipakai untuk hubungan yang begitu dalam seperti suami dan istri. Sudah tidak ada batas, tidak ada yang tertutup, tapi semuanya terbuka, saling mengenali. Wah, itu sebuah hubungan yang luar biasa. Hubungan tingkat tinggi. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Paulus sebetulnya sedang mengatakan, aku punya banyak kebutuhan. Aku punya banyak kebutuhan. Tapi dari sekian banyak kebutuhan yang aku perlukan, kenal Tuhan itu prioritas pertama dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita juga seperti Paulus? Punya banyak kebutuhan, tapi mengenal Tuhan itu menjadi prioritas utama hidup kita. Itu saja dari bagian yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Pak Gunawan, dasarnya kita Yakobus 4 ayat 8. Ya. Dan itu ada kaitannya juga dengan pendalaman Alkitab yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Yeah. Lawanlah iblis, dan untuk kita bisa mendapatkan kekuatan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Yeah. Ya. Nah, tadi Pak Gun juga sudah menjelaskan mendekat kepada Tuhan itu bisa dua. Itu merupakan dasarnya adalah kerinduan. Yeah. Ya. Yeah. Nah, tetapi orang mendekat kepada Tuhan bisa dua hal tadi Pak Gun menjelaskan, karena memang dia membutuhkan pertolongan, atau memang karena dia hatinya rindu begitu. Yeah. Nah, Pak Gun, ini kan hal yang saya rasa menjadi pergumulan juga bagi orang percaya ya, karena kita tahu bahwa sebagai orang percaya kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya, dan itu harus didasari dengan kerinduan kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membangun kerinduan di dalam hati kita untuk selalu kepengen deket sama Tuhan begitu. Karena kan di dalam praktek kadang-kadang kita juga ngalami situasi di mana kita sudah begitu terlalu sibuk gitu. Ada banyak pekerjaan atau juga kita mungkin terlalu lelah sehingga momen-momen untuk mendekat kepada Tuhan itu menjadi makin berkurang dan kadang-kadang otomatis kemudian menjadi hilang begitu. Ya padahal kan itu sesuatu yang penting. Nah, bagaimana cara kita memiliki senantiasa kerinduan
rindu pokoknya pengen ketemu Tuhan, pokoknya pengen ketemu Tuhan. Bagaimana kira-kira caranya karena supaya kedekatan kita dengan Tuhan itu bukan formalitas ya, karena kita wajib dalam tanda kutip doa, wajib merenungkan firman Tuhan, bukan itu. Tapi karena memang kita tuh pengen lebih mengenal Tuhan, pengen lebih mengasihi Dia. Kira-kira bagaimana membangun kerinduan itu? Saya pikir hal pertama yang harus dilakukan adalah dalam hidup kita harus meletakkan prioritas pertama itu apa, prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah kalau kita tidak punya prioritas-prioritas semacam itu, tentu sulit untuk kita mengutamakan pertemuan dengan Tuhan itu sebagai nomor satu. Itu sebabnya kita perlu meletakkan prioritas pertama adalah jumpa dengan Tuhan. Itu sudah kita letakkan begitu. Jadi itu menjadi prinsip hidup kita. Nah kalau itu tidak kita buat, maka apa yang tadi disampaikan Ibu Gunawan lewat sebuah perjalanan yang utama, yang prioritas itu lama-lama akan bisa hilang gitu. Jadi saya berpikir yang pertama adalah kita itu meletakkan prioritas. Nah yang utama dalam hidup kita. Karena hukum Tuhan kan kasihlah Tuhanmu dengan sepenuh hati. Itu hukumnya tidak banyak. Lalu kasih sesama manusia. Jadi hukumnya cintailah Tuhan. Bukti cinta itu adalah kita rindu ketemu sama Tuhan. Lalu hal yang kedua adalah membangun manusia roh. Jadi dalam diri manusia itu kan ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah ketika roh kita itu ditelikung oleh kedagingan, sulit buat kita untuk cari Tuhan. Itu sebabnya roh itu harus dibangun hingga kuat, ya, tentu dengan pertolongan Tuhan. Lalu roh itu mengontrol jiwa, mengontrol tubuh, lalu roh itu mendorong kita untuk meletakkan pertemuan hubungan dengan Tuhan sebagai prioritas pertama. Gitu. Jadi kalau kita tidak membangun roh, rohnya tidur, rohnya itu sulit. Ya. Jangankan hubungan yang intens dengan Tuhan, yang intim. Doa saja juga nanti bisa cuma formalitas saja gitu loh. Hingga tidak ada artinya. Berarti kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ini kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan begitu. Yeah. Kita sadar bahwa Dia itu yang utama dalam hidup kita. Tuh. Jadi bukan cuma jiwanya aja yang dibangun, kemudian tubuhnya saja yang diperhatikan, tetapi nomor satu adalah spirit begitu ya. Roh kita. Berarti pemahaman ya Pak Gunawan ya. Kita menyadari bahwa kita seperti ikan membutuhkan air. Kalau kita tidak ada air atau kita tidak hidup di air, kita akan mati. Seperti itu. Tapi kan pemahaman seperti itu juga memang harus dibangun ya. Karena kan tidak semua orang juga memahami, dia merasa aku bisa hidup karena aku kerja, aku bisa makan karena memang aku juga memang mempersiapkan semuanya itu, tapi dia nggak sadar bahwa sebenarnya kalau Tuhan nggak bertindak, Tuhan nggak campur tangan, kita nggak bisa apa-apa, begitu ya. Jadi itu yang yang kita cari itu kan barang fana. Ya. Ketika kita tutup mata untuk selamanya, barang-barang yang kita sudah kumpulin begitu banyak, itu sudah harus kita tinggalkan. Dan kemudian kita menuju pada kekekalan. Nah kalau kita tidak nyiapin hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan, kita nanti akan menyesal. Kita justru prioritas pada hal-hal yang nanti akan kita tinggalkan. Harta. Tapi harta yang lebih berharga, ya rohani, itu kita abaikan. Itu. Ini masalahnya berkaitan sangat erat dengan hati ya Pak Gun ya. Betul. Jadi seperti anak muda yang pacaran begitu kan, dia tanpa teori apa-apa pasti ada
kerinduan yang Ya, bangkit di dalam betul. hatinya untuk ketemu dengan pasangannya, Betul. dengan pacarnya begitu. Betul. Jadi itu yang memang kita harus jaga senantiasa Supaya tetap koreksi adalah berkobar. hati kita. Bagaimana pemahaman kita tentang Tuhan itu penting, Ya. itu harus ada dalam Iya, hidup kita. iya. Begitu. Mungkin kita tidak tahu hal-hal mengenai Tuhan secara teologis nggak apa-apa. Tapi kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu. Jadi kan memang hukumnya kasihlah Tuhan. Nah tadi sudah dikasih contoh. Kalau ada cinta itu ada kerinduan kan gitu. Tidak ada cinta, tidak ada kerinduan. Jadi ini yang harus kita jaga supaya api cinta kita kepada Tuhan itu tidak menjadi layu dan pudar. Itu ya. Kita akan lanjutkan, jadi begini ya. Kalimat di dalam Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah maka Allah akan mendekat kepadamu. Itu. Jadi sering ada orang percaya yang berkata, kok aku tidak merasa Tuhan itu mendekati aku seperti Tuhan dekat sama kamu gitu. Nah ini kalau kita lihat dari ayat ini, Yakobus mau mengatakan kita yang harus proaktif mencari Tuhan. Gitu. Nanti Tuhan akan lalu seperti magnet itu kesedot untuk mencari kita. Gitu. Nah jadi ayat ini kalau dihubungkan dengan ayat di atas, lawanlah iblis, dengan mendekat kepada Tuhan, kita lebih tercover dari segala tipu musyiat dan serangan iblis. Tetapi yang kedua, kalau dihubungkan dengan ayat yang ke-8, ini mau katakan dekat dengan Tuhan itu tidak cukup. Harus ada kerinduan dan kemudian kerinduan itu tidak hanya ketemu, tapi mengenal Tuhan. Kan gitu. Jadi itu yang saya katakan ayat 8 itu berkaitan dengan ayat 7 dan ayat 8 berkaitan dengan kalimat selanjutnya. Mencegah iblis untuk menyerang kita, itu yang pertama. Yang kedua, dengan mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti mendekat kepada kita. Jadi ayat ini merupakan ayat yang mengajarkan jangan tunggu Tuhan datang, tapi proaktif mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, nanti Tuhan akan datang kepada kita. Gitu. Berarti ini proses ya Pak Gun ya. Proses dan ada sebuah upaya. Betul. Kalau kita kan kepinginnya aduh tiba-tiba hati kita kok rindu sama Tuhan. Tiap hari kok kita kangen sama Tuhan. Kepinginnya kita kan seperti itu. Tetapi kan nggak bisa seperti itu. Betul. Ya. Tetapi by proses. Dan kemudian kita juga harus berupaya. Tadi Pak Gun bilang ada proaktif begitu ya. Itu yang tadi Pak Gun juga ngomong mengenai ginosko atau mengenai yada. Mengenal hubungan suami dan istri sehingga semua sepertinya udah nggak ada yang tertutup lagi begitu ya. Kita tahu sampai mendalam terhadap pasangan kita dan itu pun terjadinya adalah melalui ketemu tiap hari begitu ya. Melalui proses ya, ada prosesnya. Nggak bisa tiba-tiba saya kenal banget sama Pak Gun hanya dalam satu hari dan sebaliknya. Nggak bisa seperti itu. Tetapi melalui proses dan kemudian melalui kerja keras kita. Kita harus berupaya, kita harus bekerja keras untuk bisa mencapai sampai pada posisi seperti itu begitu ya. Jadi saya mau tekankan, jadi tahu tentang Tuhan itu kan hal teologis namanya. Tahu tentang Tuhan itu hal-hal teologis. Itu not bad lah, bukan jelek. Semua orang yang sekolah di sekolah teologi pasti belajar itu. Tapi yang bahaya adalah tahu banyak tentang Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan. Itu dua hal yang beda.
tahu tentang Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan itu siapa. Karena tidak ada hubungan yang intens, yang dekat gitu. Ya. Saya akan lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada kalimat yang berikutnya dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Itu sudah kita bicarakan. Lalu kalimat berikutnya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Tahirkan itu kan artinya sucikan. Tahirkan itu kan bersihkan. Itu kira-kira. Nah, saya akan bicarakan mengenai tahir tangan kita. Itu di dalam Alkitab dipakai dalam dua konteks, ya. Di dalam dua dalam dua pemahaman. Yang pertama, menghadap Tuhan atau membawa korban, itu tangan dan kakinya harus bersih, sudah cuci tangan, sudah cuci kaki. Nah, saya akan coba tunjukkan kepada saudara ayatnya, Keluaran pasal 30 ayat 20 sampai 21. Apabila mereka masuk dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian, untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunan turun-temurun. Jadi begitu seseorang imam itu masuk ke kemah suci, lalu mau membakar korban, maka hal pertama yang dilakukan sebelum masuk ke kemah suci adalah membasuh tangan dan kaki. Ketika itu tidak dilakukan, ada dua akibat yang akan terjadi. Korban yang dipersembahkan itu akan ditolak Tuhan. Yang kedua, dia akan mati dihukum Tuhan karena tidak layak. Jadi dengan lain kata begini, orang yang tidak layak tidak berhak untuk melakukan ritual-ritual keagamaan di kemah suci. Dan itu yang saya kira menjadi dasar gereja untuk kemudian menonaktifkan orang-orang yang hidupnya tidak beres. Dibimbing, dimentor supaya dia kembali ke jalan benar, lalu kemudian dipulihkan posisinya. Ya. Karena itu Alkitab memberi kepada kita sebuah dasar. Kalau enggak layak, pertama korbannya itu ditolak, lalu yang kedua adalah orangnya mati. Istilahnya gini, kalau orang itu hamba Tuhan, orang itu WL, maka ketika dia tidak beres, maka semua ritual itu menjadi ibadah itu menjadi sia-sia. Tuhan menolak ibadah kita. Gitu. Yang kasihan ada jemaat yang lain yang hidupnya sudah saleh, hanya karena ada pemimpin-pemimpin yang tidak beres. Lalu apa yang mereka lakukan selama 1 jam lebih itu tidak ada artinya. Nah itu pertama ya, jadi dalam ritual keagamaan tangan dan kaki, bukan cuma tangan tapi kaki juga harus bersih. Yang kedua adalah pentahiran atau penyucian tangan itu melambangkan bahwa dosa-dosa kita bersihkan dari hidup kita. Karena kata tangan yang tidak bersih itu menunjukkan ada perbuatan dosa yang dilakukan. Nah, di dalam Yesaya pasal 1 ayat 15 di sana dikatakan begini.
apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, ini syarat untuk berdoa ya, di gedung gereja bisa di rumah sendiri. Aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Memalingkan muka itu kan artinya nggak diterima lah apa yang disampaikan dalam doa. Aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Tangan itu kan menunjuk perbuatan. Nah, khususnya kalau kita melakukan tindakan pembunuhan, kalau itu belum dibereskan, maka semua doa yang dinaikkan tidak didengar oleh Tuhan. Ya. Jadi itu sebabnya Yakobus berkata, tahirkanlah tanganmu. Nah, saya akan mencoba untuk memberi kepada saudara pemahaman mengenai darah yang tertumpah ini. Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai 3. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Maka haruslah para tua-tua dan para hakim keluar mengukur jarak ke kota-kota di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua itu harus mengambil seekor lembu betina yang muda dan belum pernah dipakai dan belum pernah menghela dengan kuk. Jadi ini ada berita mengenai ada sebuah pembunuhan di sebuah lokasi, mungkin di ladang, di tempat yang terbuka. Lalu sudah diselidiki, tidak ditemukan siapa yang menjadi pembunuhnya. Maka berdasarkan aturan yang ada dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, maka tempat di mana mayat itu berada harus diukur dengan desa di sekitarnya. Mana desa yang paling dekat dengan orang yang terkapar menjadi jenazah itu. Nah, kita katakan misalnya desa atau dusun A. Maka dusun A ini yang harus membawa seekor lembu betina yang belum pernah dipakai, dalam arti untuk menghela, pedati atau yang lain belum pakai, artinya punggungnya bersih. Nah itu dibawa ke tempat dekat orang yang meninggal itu. Lalu apa yang dilakukan setelah itu? Nah kita baca di dalam Ulangan 21 ayat 6 dan 7. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu harus membasuh tangannya di atas lembu muda dengan yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tanganku tidak mencurahkan darah, mata kami tidak melihat. Jadi lembu betina itu dipatahkan lehernya. Lalu para penatua sama dengan tokoh-tokoh di dusun atau di kota itu yang paling dekat dengan jenazah itu akan cuci tangan di atas leher lembu betina itu. Sambil berkata, tangan kami tidak ternoda atas kematian orang ini. Kami juga tidak melihat siapa yang membunuh. Nah itu artinya kota yang dekat ini sudah beres urusannya, tidak ada yang membunuh dan mereka sudah melakukan ritual yang diperlukan. Kalau tidak bencana bisa turun. Ya, jadi kami tidak melihat, kami tidak berbuat. Nah saya akan ambil contoh. Ini mengenai pembunuhannya. Kejadian 4 ayat 10. Itu ketika Kain membunuh Habil. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu, itu Habil, berteriak kepadaku dari tanah. Saudara lihat ya,
itu ketika Kain membunuh Habil, darahnya tertumpah di tanah. Alkitab berkata, darah daripada Habil itu berseru-seru kepada Tuhan, minta keadilan diberlakukan. Jadi sebetulnya tidak ada pembunuhan yang tidak diketahui oleh Tuhan. Bukan saja karena Tuhan punya malaikat yang bisa menyelidiki semua perbuatan manusia, tetapi darah orang yang benar tertumpah itu yang dibunuh tanpa dosa, itu bisa berseru-seru dan Allah bisa mendengar seruan dari darah itu. Alkitab berkata darah itulah adalah jiwa, itu berita perjanjian lama. Jiwa orang itu berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, aku diperlakukan tidak adil, aku kemudian dibunuh. Lakukan keadilanmu atas orang ini. Jadi saya melanjutkan, ketika ada pembunuhan secara sengaja, itu malapetaka bisa turun atas sebuah kota. Kalau yang melakukan seorang pemimpin. Saya akan bacakan untuk saudara 2 Samuel 21 ayat 1 dan 2. Pada zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Kalau ada kelaparan berarti ada tidak turun hujan. Terjadi kekeringan hingga tidak ada panen. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan, berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya, melekat hutang darah karena ia membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka. Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan Israel dan Yehuda. Jadi bangsa Gibeon itu adalah bangsa Kanaan yang menipu Yosua seakan-akan mereka dari jauh. Lalu Yosua tanpa konsultasi kepada Tuhan mengadakan perjanjian dengan Gibeon. Aku akan memberi kehidupan pada seluruh bangsamu. Tapi bangsamu harus menjadi budak bagi kami. Harus nimba, tebang pohon. Ya, kami siap. Nah, ternyata bangsa itu ada di Kanaan, bukan dari tempat jauh. Yosua ditipu, tapi sudah berjanji. Dan janji ini mengikat. Nah, Raja Saul berusaha menumpas bangsa Gibeon. Kita tidak tahu ada berapa banyak orang Gibeon yang sudah dibunuh oleh Saul lewat pasukannya. Nah, itu berakibat ketika Daud naik tahta, Daud menerima akibat perbuatan Saul. 3 tahun tidak ada hujan, ada kekeringan dan berarti ada kelaparan. Lalu Daud tanya sama Tuhan, ini gimana ini Tuhan? Kok bisa ada seperti ini? Apa salah kami? Nah, Tuhan menunjukkan, Saul punya hutang darah. Darah orang Gibeon itu naik kepada Tuhan. Aku bukan bangsa Israel, tapi aku sudah menjabat jaminan tidak dibunuh. Kenapa aku dibunuh? Gitu. Lalu sebagai akibat dari perbuatan seperti ini, ada malapetaka. 3 tahun kelaparan, kekeringan. Ya, jadi di sini kita melihat sebetulnya Tuhan itu kadang-kadang bertindak tanpa kita menyadari. Lalu malapetaka terjadi atas sebuah bangsa, atas sebuah suku. Itu sebabnya dalam Mazmur 26 ayat 6 dikatakan, aku membasuh tanganku, tanda tidak bersalah. Gitu. Tanda tidak bersalah. Aku berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan. Nah, ketika tangan sudah bersih, dia boleh mengelilingi mezbah. Mezbah itu ada dalam tema suci. Jadi tangan, kaki harus beres. Kaki itu arah hidup kita. Tangan itu perbuatan kita. Nah, itu sebabnya tidak heran. Jadi basuh tangan itu mau katakan aku enggak salah loh. Itu yang dilakukan Pilatus ketika mengadili Yesus. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Lalu dia cuci tangan. Gitu. Dia berkata, ini permintaanmu. Bukan aku yang punya niat untuk menyalibkan rajamu. Gitu. Jadi basuh itu
tanda bukti dia tidak bersalah. Nah, saya teruskan dengan kata, itu sebabnya tahirkanlah tanganmu. Tahirkan itu dari kata kataros. Kataros itu salah satu arti dari kataros itu membersihkan. Jadi kalau ada benda yang begitu kotor, kita bisa membersihkan begitu bersih sampai tidak ada noda sedikit pun. Itu kataros. Kalau ada baju yang begitu kotor, lalu masuk laundry, luar sudah dalam keadaan bersih, itu namanya kataros. Nah, kalau hati kita itu kotor, disucikan oleh darah Yesus, lalu tidak ada tanda-tanda itu bahwa kita berdosa, itu kataros. Yang bisa membersihkan hidup kita itu cuma darah Yesus. Ya. Nah, di dalam Yesaya 1 ayat 8 itu dikatakan, mari baik kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosa kita merah seperti karmisi, atau merah seperti kesumba akan jadi putih. Itu janji Tuhan. Ya. Nah itu lewat apa? Kataros. Nah kalau kita membaca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, di sana kita membaca sebuah proses. Bagaimana dosa itu diampuni dan kita dibersihkan. Yang pertama itu mesti ada pengakuan dosa. Daud ketika selingkuh dengan Batseba, ketika kemudian Nabi Nathan datang menegur, aku bersalah kepada Tuhan. Nah tetapi pemberesan tidak hanya kepada Tuhan. Harusnya kalau suaminya Batseba itu masih hidup, maka Daud harus membereskan dengan suaminya. Gak bisa diam-diam gitu aja. Sama dengan kalau kita utang, kita belum bisa bayar, ya kita harus bereskan dengan orang yang memberi hutang. Kita tidak bisa minta ampun Tuhan, ampuni aku sampai sekarang sudah sekian tahun belum saya bayar. Tidak cukup dengan Tuhan, mesti dengan manusia. Kalau itu berkaitan dengan manusia. Nah saya mau kasih saudara sebuah contoh di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Jadi ini ada sebuah contoh ketika orang mau membawa korban lalu sudah masuk di depan mezbah, korban sudah disiapkan. Lalu dia ingat dia ada masalah dengan orang lain. Alkitab berkata, tinggalkan itu mezbah. Selesaikan dulu, lalu baru kamu membawa korban kepadaku. Jadi dengan lain kata, pengampunan itu sebetulnya memang free. Tapi ada bersyaratnya. Bereskan dengan orang yang kamu salah. Matius 5 ayat 23-24 ini memberi kepada kita panduan yang sangat jelas. Bereskan dulu, baru ngadep aku. Itu kan kira-kira bunyinya begitu. Bukan, ini aku tak kepada Tuhan dulu, nanti setelah itu aku baru bereskan. Enggak, bereskan dulu, lalu kemudian baru kamu balik memberikan korban kepadaku. Jadi tadi kata-kata yang saya sampaikan mengaku dosa, di dalamnya sudah implisit melakukan pemberesan dengan orang yang salah. Jadi kalau kita nabrak orang, ya kita harus minta maaf, kita membiayai rumah sakitnya sampai dia sembuh. Itu kan bentuk tanggung jawab. Lalu kita, Tuhan minta maaf, tadi saya lengah nabrak orang. Enggak cukup segalanya dengan Tuhan. Mesti ada bagian-bagian di mana pemberesan dengan manusia. Salah satu kata-kata Zakheus, kalau ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Artinya ketika hubungan sudah baik dengan Tuhan, yang diingat oleh Zakheus apa? Kalau ada masalah dengan sesama, aku harus bereskan.
supaya hubunganku dengan Tuhan tidak terganggu. Nah, setelah mengaku dan di dalamnya sudah termasuk pemberesan dengan sesama manusia, akan terima apa yang di pengampunan. Dosa kita diampuni, apapun gitu. Sebesar apapun akan beres. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, maka hatimu akan dibersihkan. Jadi nampaknya dari kalimat ini, pengampunan itu tetap memberi flek di hati. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Kalau dicuci memang kita sudah tidak salah lagi. Tapi seakan-akan itu ada flek yang ada di dalam hati kita yang menunjukkan kita pernah berbuat dosa. Tapi dosa kita sudah diampuni. Nah, kita mesti minta supaya flek itu juga dibersihkan. Bukan cuma dosa kita diampuni, flek-flek yang ada di hati, tanda bahwa kita pernah berbuat dosa, itu juga dihapus. Hingga tadi yang Yesaya pasal 1 ayat 18, maka engkau akan putih seperti salju dan sebagainya, itu dalam arti bukan saja lalu karena dosa kita diampuni, tapi karena ada penyucian hati batin kita hingga kita tidak ditemukan ada kekeliruan dalam hidup kita. Itu yang saya bisa sampaikan. Kembali kepada Yakobus, Pak Gun. Ya. Tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu. Ya. Ya, kita akan membicarakan mengenai membasuh tangan. Ya. Ya. Dan kemudian tadi Pak Gun membacakan Keluaran pasal yang ke-30 ayat 20 sampai ayat 21, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian kepada Tuhan. Berarti dari ayat ini kan kita jelas diingatkan bahwa ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, datang ke dalam kemah pertemuan, dalam kemah Tuhan, maupun ketika kita itu kita harus ada di dalam kondisi yang bersih. Dan kemudian ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, juga itu harus sesuatu yang bersih, yang layak di hadapan Tuhan. Pak Gunawan, yang saya mau tanyakan adalah ini membasuh tangan dan kaki kan bukan harafiah ya. Bukan meaningnya bukan secara harafiah kita kalau mau ibadah harus cuci tangan, cuci kaki. Kan tidak seperti itu, tetapi dalam arti kondisi hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Gini, kalau di dalam perjanjian lama harafiah, tapi dalam aplikasi tidak harafiah. Oke. Di dalam aplikasi ibadah kita, itu kan berarti bahwa kita harus menjaga hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika ada sesuatu kita mau datang kepada Tuhan, kita harus membereskan lebih dahulu kepada Tuhan. Mungkin Pak Gun, ada orang-orang yang dia bilang begini, aku gak mau kebaktian dulu aku gak mau beribadah dulu kepada Tuhan karena aku hidupku masih gak benar, hidupku masih jahat, aku masih gak layak lah di hadapan Tuhan. Jadi itu dipakai sebagai alasan atau sebagai sebuah dasar bagi dia untuk tidak datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu. Padahal seharusnya Pak Gun mungkin pemikiran itu pemikiran yang salah ya. Justru bukan menjadi alasan untuk kita nggak datang ke Tuhan. Tapi justru bagaimana kita, yang utama adalah kita membereskan dulu hidup kita sehingga kita boleh layak datang kepada Tuhan. Kira-kira begitu Pak Gun? Jadi gini, kita mesti memisahkan antara orang yang ada dalam pelayanan dan jemaat biasa. Orang yang dalam pelayanan memang harus meletakkan pelayanan itu dulu. Lalu untuk dia bisa membereskan itu. Nah,
Tapi buat jemaat yang itu seperti tadi saya banyak dosa. Justru karena banyak dosa, dia perlu datang ke gereja untuk dengar firman yang memberi arah hidup kepada orang itu. Kalau dia tidak ke gereja, dia tidak dengar firman yang memberi arah hidup dia bisa lama sekali loh di luar gereja. Nah, kalau itu cuma jemaat biasa, itu saya berpikir sangat salah. Justru gereja itu bukan isinya orang yang sudah suci, tapi orang yang mau hidup suci. Gitu. Dua hal yang beda. Jadi saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan. Justru jangan mundur dari gereja, tetap aja supaya dia bisa dengar firman. Dengan dengar firman, dia bisa hatinya itu lalu punya kemauan untuk hidup lebih baik gitu. Tapi kalau dia tidak pernah dengar firman, online juga tidak, datang gereja tidak, hanya alasannya banyak dosa kan, banyak dosa betul. Bereskan, minta ampun dan kemudian kalau itu ada dengan sesama manusia, selesaikan dengan sesama manusia kan begitu. Jadi saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Gunawan, sikap orang ini tidak benar. Apalagi kalau dia tidak punya pelayanan apa-apa, itu malah jauh dari Tuhan. Tapi kalau dia ambil pelayanan penting seperti jadi WA, jadi singer dan sebagainya, kalau ada hal-hal yang memang itu bisa mengganggu pelayanan dia, lebih baik dia membereskan dirinya sambil meletakkan dulu untuk sementara pelayanannya gitu. Ya. Ketika dia datang beribadah, itu justru dia dengar firman dan firman bisa menyucikan dia. Iya. Firman juga mengarahkan hidupnya dia untuk lebih benar kan gitu. Jadi tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk orang tidak mau datang kepada Tuhan. Ya. Itu mungkin cuma alasan aja atau sebuah ya dia masih cinta dengan dosa mungkin ya. Iya. Jadi dipakai alasan cuma nanti alasan aja gitu. ya. Supaya ia tetap bisa menikmati dosa dalam hidupnya. Jadi intinya adalah ketika kita memang merasa tidak layak, justru harus bagaimana kita mengupayakan supaya kita bisa senantiasa dengar firman, supaya firman itu menegur kita, mengarahkan kita begitu. Kemudian Pak Gun tadi juga bicara di dalam Keluaran itu juga kan berbicara mengenai persembahan ya. Persembahan korbannya itu korban yang layak di hadapan Tuhan begitu. Pak Gun berkaitan dengan korban, dikaitkan dengan aplikasi kita di dalam ibadah, di dalam perjanjian baru kita ya. Maksud saya di dalam ibadah kita sekarang ini. Dan berkaitan dengan korban begitu. Kan korbannya juga harus benar di hadapan Tuhan. Berarti korbannya ini berbicara mengenai bagaimana cara kita mendapatkannya itu juga harus benar ya Pak Gun ya. Jadi maksud saya begini, seandainya itu bagaimana kira-kira Pak Gun hasil dari korupsi, kemudian hasil dari sebuah kejahatan dan sebagainya kemudian dikaitkan dengan korban pencucian uang ya, titipkan gimana gereja. Ini penjelasannya Pak Gun berkaitan dengan persembahan? Kalau menurut hukum kan sebetulnya itu tidak layak untuk diterima gitu. Jadi ada orang yang berpendapat tidak apa-apa gitu. Tapi kalau menurut saya berpandangan misalnya hasil judi, hasil perbuatan jahat itu tidak layak dimasukkan dalam kantong kolekte gereja. Tidak sepantasnya. Jadi dari hidup yang benar kita memberikan persembahan yang benar. Gitu loh. Jangan sampai kita tidak benar memberi persembahan. Kalau kita baca persembahan Kain, kenapa ditolak? Alkitab berkata itu bukan saja persembahannya tidak berkenan, tapi Kainnya juga tidak yang bunyinya kira-kira gini, Allah berkenan pada Habil dan persembahannya. Tuhan tidak berkenan pada Kain dan persembahannya.
Itu artinya apa? Bukan cuma persembahannya, tadi kan kita bicara persembahan. Tapi persembahan itu keluar dari hidup yang enggak benar, tolak sama Tuhan. Ini bukan soal yang satu darah, yang satu menurut saya loh ya. Ini bukan soal darah, yang satu tanaman, ya, karena memang kerjaan mereka itu. Yang satu peternak, yang satu petani. Menurut saya wajar kalau yang satu kasihkan domba atau lembu, yang satu kasihkan sayur dan hasil tanaman. Menurut saya loh. Kesalahannya ada pada oknumnya itu. Kalau kita baca teliti, ini kesalahan ada pada oknumnya. Itu penjelasan saya seperti itu. Artinya dari oknum yang tadi cara memperolehnya salah. Tuhan juga enggak mau. Tuhan kan apa ya? Tuhan tuh mau itu duitnya banyak, Tuhan tuh enggak menghargai gitu loh. Karena apa ya? Uang yang paling receh yang dibawa janda malah dihargai lebih daripada orang-orang kaya. Karena Tuhan melihat apa ya? Itu hidup seluruh hidupnya kan gitu. Jadi mungkin bagi kita eman ya kalau ada sekian misalnya sekian ratus juta nggak masuk di kantong kolektor atau persembahannya. Tapi bagi Tuhan, ini kalau kita bicara Tuhan, itu enggak. Berarti cara kita mendapatkan sesuatu yang kita akan persembahkan kepada Tuhan itu penting. Betul, prosesnya. Iya, betul. Mungkin kita harus selesai di sini dulu. Harus mengakhiri, betul. Iya, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, kita belum membahas lebih dalam tentang darah yang berseru-seru dan sebagainya. Ini cukup menarik. Mudah-mudahan 2 minggu yang akan datang kita bisa sedikit membahas ulang mengenai darah yang berseru-seru. Karena saya penasaran Pak Gun ingin bertanya soal hal itu ya. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sudah selesai malam hari ini. Biarlah apa yang kita sudah pelajari pada malam hari ini bukan cuma sekedar sebuah pengetahuan yang mengisi pikiran kita. Tetapi apa yang kita pelajari biar itu boleh menjadi sebuah gaya hidup kita. Kita mempraktekannya. Karena Tuhan ingin supaya semakin hari kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Jadi pelajaran Alkitab ini ditujukan bukan menambah pengetahuan. Tetapi dari apa yang kita tahu, kita melakukannya dalam hidup kita supaya Tuhan berkenan di hadapan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan akhiri dengan doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bantulah kami Tuhan supaya kami boleh melakukan apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan mengajar kami bukan cuma supaya kami tahu, tetapi Tuhan ingin supaya kami mengaplikasikannya dalam hidup kami. Bantulah kami dengan kekuatan Roh Kudus supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali 2 Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.